Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. terdengar suara saya? Siap. Sesuai dengan pembagian kelompok, saya dan Pak Ahmad Farod dan Bu Sofi akan mempresentasikan chapter 2 dari bukunya Suri Ratnapala, Jurisprudence. Chapter 2 ini membahas fondasi-fondasi penting tentang aliran positivisme hukum yang asalnya atau yang dalam buku ini berasal dari Inggris. Jadi fokusnya dari tokoh-tokoh atau filosof-filosof yang beraliran positivis yang ada di Inggris. Oke, secara umum, sebagaimana kuliah yang lalu, Pak Dr. Priyo sudah menyampaikan bahwa positivis itu sangat erat kaitannya dengan pengaruh dari Auguste Comte yang berpendapat bahwa kita hanya bisa mengetahui hakikat dari sesuatu objek, dalam hal ini apabila objek yang kita teliti adalah hukum, itu dengan cara dengan suatu metode tertentu, jadi metode empiris, jadi mengamati apa yang ada, faktual, yang nanti berdasarkan fakta-fakta faktual itu bisa ditarik suatu kesimpulan secara teoritik, ya, menjadi suatu teori, dan teori itu nanti bisa diverifikasi secara ilmiah. Secara umum, substansi pemikiran positivisme hukum atau legal positivism itu bahwa hukum itu yang menciptakan atau bersumber dari suatu otoritas tertentu, baik manusia atau nanti dalam beberapa pemikiran tokoh-tokoh selanjutnya bisa dari apa yang namanya suveren. Nomor 2, hakikat hukum itu harus bisa dibedakan dari bagaimana seharusnya hukum. Jadi ada perdebatan antara law as it is, ya, law as it is itu hukum sebagai hukum, sebagai hakikat hukum, dan hukum sebagai sesuatu yang ought to be, ya. Jadi bagaimana seharusnya hukum itu adalah dua pertanyaan yang berbeda. Jadi harus dibedakan antara hakikat hukum dan bagaimana hukum itu seharusnya. Yang nomor 3 adalah tentang argumen tentang pemisahan. Untuk mengetahui hakikat hukum, kita harus memisahkan antara unsur-unsur hukum dengan unsur-unsur yang lain. Nanti ini akan sangat tajam dibahas ketika kita sudah memasuki pemikirannya Kelsen, karena dia sangat strict dalam memisahkan unsur hukum dan unsur non hukum, ya, non legal elemen dan legal elemen. Itu pengantar ya. Selanjutnya dari pemikiran dari bukunya si Suri Ratnapala ini kita bisa melihat bahwa mapping dari legal positivism itu seperti ini. Jadi ada beberapa elemen. Pertama, otoritas. Jadi ini sumber dari hukum itu berasal dari otoritas tertentu. Nah, garis horizontal ini membatasi, ya, otoritas itu melahirkan adanya suatu hukum, baik berupa perintah, ya, ini teorinya Austin, ya, hukum itu adalah perintah, ya,
dan juga bisa diturunkan, hukum itu bisa berbentuk putusan-putusan pengadilan, dan juga hukum itu bisa berbentuk hasil dari suatu proses legislasi. Yang di bawah ini ya, cara hidup, hukum adat, persepsi moral, dan kebijakan atau policy ini bukan hukum. Dia akan bisa menjadi hukum apabila dia sudah atau dikeluarkan oleh otoritas, baik oleh negara atau raja atau sovereign. Jadi yang di bawah ini menurut paham legal positivism, ya, folkways, customary law, moral precepts, dan policy ini bukan hukum. Ya, meskipun para positivis itu sendiri tidak mengingkari bahwa sebenarnya hukum itu substansinya ada yang moral dan immoral. Tidak mengingkari itu. Tapi supaya kita bisa tahu bahwa ini adalah hukum apa bukan, itu harus dipisahkan dari unsur-unsur moralitas. Jadi ini adalah mind mapping atau bangunan pemikiran yang menjadi karakter pemikiran legal positivism. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh yang disebut dalam buku ini. Pertama adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini mempunyai pemikiran atau berdasarkan pengapatannya bahwa manusia itu cenderung individualis, ya, mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri, ya, ya itulah, mengutamakan kepentingannya sendiri-sendiri, sehingga ya manusia itu akan cenderung terus-menerus mengalami benturan kepentingan individu dan individu yang lain. Kecuali ya jika individu-individu yang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri itu tunduk pada otoritas politik tertinggi atau yang menurut bahasa Inggrisnya adalah supreme commander, komandan tertinggi. Sehingga dari asumsi itu Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya cara yang efektif ya, agar orang itu bisa melepaskan diri dari kemungkinan konflik antara satu orang dengan orang yang lain itu adalah dengan menyerahkan semua kekuasaan politiknya, termasuk kekuasaan untuk membuat suatu aturan hukum pada suatu supreme commander. Jadi ini didasarkan oleh asumsi bahwa waduh kan nanti kalau tidak ada otoritas ya seperti yang gambar sebelumnya, terus masing-masing individu itu menentukan hukumnya sendiri-sendiri, maka akan terjadi chaos, akan terjadi saling perbuatan yang saling mengutamakan kepentingan individunya masing-masing, sehingga Hobbes ini berpendapat demikian. Selanjutnya Bentham ya sebagaimana Thomas Hobbes juga sependapat dalam arti perlu adanya otoritas, ya, perlu adanya pihak tertentu yang membuat hukum, sehingga hukum ini akan menjadi dipatuhi oleh semua elemen masyarakat. Ya. Tetapi Bentham di sini menambahkan bahwa tujuan hukum ya itu nanti kalau sudah ada penyerahan kekuasaan ya seperti katanya Hobbes itu pada satu supreme commander, itu jangan sampai nanti supreme commander ini akan bertindak sewenang-wenang, harus tetap memperhatikan
greatest happiness for the greatest number. Jadi kebahagiaan terbesar untuk sebagian sebesar-besarnya pihak. Gagasan Bentham ini terdiri dari 3 gagasan. Pertama adalah kebahagiaan seseorang akan menjadi bertambah dalam suatu keadaan. Penambahan itu dilakukan dalam jumlah kesenangan mereka yang lebih besar daripada tambahan apapun yang dibuat untuk jumlah total rasa sakit. Jadi seseorang itu akan dapat dikatakan ya mempunyai kegembiraan ketika pertambahan rasa gembiranya itu lebih besar daripada pertambahan rasa sakitnya. Kalau dalam bukunya Bentham itu dia memakai kata pleasure and pain. Nomor 2, bahwa kepentingan umum, berarti kepentingan greatest number itu adalah semua kepentingan individu yang menyusunnya. Yang nomor 3, gagasan bahwa kebahagiaan kolektif, ya, kebahagiaan greatest happiness itu meningkat, ya, di mana total dari semua greatest happiness, ya, itu ditingkatkan lebih besar daripada rasa sakit mereka. Dari greatest happiness itu bisa tercapai apabila jumlah dari greatest happiness itu lebih besar daripada jumlah greatest pain-nya, kesengsaraannya. Jadi ini yang mendasari pemikiran dari Bentham. Nah, selanjutnya kita pindah pada tokoh yang lain, Austin. Ya. Jadi Austin ini juga merupakan salah satu tokoh yang mengamini teorinya Bentham, utilitarianisme, ya, kemanfaatan hukum. Tetapi dia melihat hukum itu dari fakta yang ada. Bagaimana kita bisa menemukan hukum? Ya dari realitas yang ada. Realitas yang ada pada waktu itu adalah hukum itu adalah perintah penguasa. Nomor 2, ada yang namanya ketaatan, obedience, ya, kepatuhan terhadap kepatuhan yang terus-menerus kepada penguasa atau sovereign. Bisa disebut sovereign apabila memenuhi syarat yang ketiga. Sovereign itu tidak tunduk pada sovereign yang lain atau sovereign yang di atasnya. Sehingga sovereign itu sendiri tidak bisa dibatasi kekuasaannya dan tidak bisa dibagi-bagi. Ini pendapatnya Austin. Salah satu pendapatnya juga menyebutkan bahwa hukum itu dikarakteristikkan dengan adanya sanksi, ya, adanya duty, obligation, and sanction. Jadi perintah dari penguasa itu sekaligus di dalam perintah itu mengandung adanya sanksi yang bersifat memaksa. Nah, pemikiran Austin ini dikritik oleh Hart. Mengapa si Hart ini mengkritik Austin? Karena Austin ini hanya melihat hukum dari eksternal aspek, tidak memikirkan internal aspek. Apa yang disebut dengan eksternal aspek? Austin itu hanya melihat bahwa ada fakta bahwa hukum itu memang perintah penguasa dan ada sanksi apabila perintah penguasa itu tidak dijalankan oleh rakyatnya. Tetapi salah satu kritik dari Hart atas Austin tidak memperhitungkan adanya aspek internal dari masyarakat yang mematuhi hukum itu. Internal aspek itu
maksudnya ada atau tidak adanya keinginan untuk mematuhi atau tidak hukum tersebut. Saya beri contoh, umpamanya seseorang tidak boleh berbohong. Ya, ada hukum yang dikeluarkan oleh sovereign yang mengatur bahwa seseorang itu tidak boleh membunuh atau membunuh akan mendapatkan ancaman pidana. Austin hanya melihat hukum itu sebagai bentuk eksternal dari perintah penguasa, tetapi tidak memperhitungkan apakah yang diperintah atau apakah warga negara atau masyarakat itu akan patuh atau tidak, itu hanya gara-gara adanya ancaman atau tidak. Yang ingin dikatakan oleh Hart adalah meskipun tidak ada ancaman pidana bahwa pembunuh itu akan dipidana, orang akan bisa membedakan bahwa membunuh itu jelek. Jadi tanpa ancaman pun, tanpa adanya perintah penguasa pun, ya, masyarakat itu mempunyai pemikiran, ya, mempunyai moral, kewajiban moral untuk tidak membunuh. Jadi ini yang disebut sebagai internal aspek. Jadi ini kalau dalam bukunya Hart itu dicontohkan sebagai adanya peristiwa perampokan itu ya. Seseorang ditodong senjata, disuruh milih nyawamu apa uangmu. Itu dibandingkan dengan perintah dari petugas pajak yang menginginkan kita supaya membayar pajak. Dua-duanya merupakan suatu perintah. Dua-duanya merupakan suatu perintah. Tetapi yang membedakan perintahnya petugas pajak dan perampok itu ada di aspek internal. Aspek internal maksudnya kalau kita tidak dirampok, ya kita tidak akan patuh terhadap perintah perampok. Jadi itu ada moral observation di situ. Yang nomor 4 adalah primary dan secondary rules. Primary dan secondary rules dari Hart. Jadi secara umum bisa dijelaskan dalam bagian ini. Jadi Hart itu membagi masyarakat itu dalam dua kelompok. Pertama, masyarakat yang masih primitif dan masyarakat yang sudah modern. Baik masyarakat yang primitif maupun yang sudah modern, itu mereka sama-sama mempunyai aturan-aturan, kaidah-kaidah sosial. Nah, kaidah-kaidah sosial ini, ini bisa keberlakuannya itu bisa karena adanya pressure. Ya. Pressure itu berarti adanya tuntutan dari masing-masing kelompok, masing-masing elemen dari masyarakat ini bahwa kita harus patuh pada suatu social rules tertentu. Ketika ada tekanan untuk mematuhi, maka muncullah aturan yang mewajibkan kita untuk patuh dalam suatu kaidah sosial atau social rules. Tetapi kalau tidak ada tekanan, tidak ada pressure, maka tidak muncul adanya kewajiban untuk patuh. Nah, aturan yang mewajibkan kita, obligation rules, ya, aturan-aturan yang mewajibkan kita untuk patuh, ya, itu dibagi menjadi dua, baik yang berupa sanksi moral, ya, moral rules, ya, dan juga sanksi yang diturunkan atau berasal dari hukum. Pressure result in sanction dan pressure sort of sanction. Nah, jadi sebenarnya Hart ini berbeda dengan Austin dalam
kaitannya dalam topik seperti apakah hukum adat itu adalah hukum. Nah, Hart itu berpendapat tuh, customary law itu hukum karena dia punya kaidah-kaidah sosial, ada apa namanya kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dan ada sanksi moralnya. Tetapi Austin berbeda. Customary law itu bukan hukum karena ya tidak customary law itu apa hukum yang tidak berasal dari sovereign. Nah, itulah perbedaan dari Austin dan di Hart dalam memahami customary law. Oke, kita lanjutkan di sini sehingga dalam masyarakat yang modern, prinsip-prinsip utama ya, kenapa kita harus mematuhi hukum ya, itu disertai dengan secondary legal rules ya. Isinya apa? Isinya pengakuan ya, pengakuan atas bahwa membunuh itu tidak boleh. Itu primary rules-nya itu katakan membunuh itu sesuatu hal yang dilarang. Itu harus didukung oleh secondary rules-nya untuk menetapkan, untuk membantu, untuk melengkapi dari primary rules-nya, sehingga terbentuk suatu apa namanya sistem hukum ya, bisa membentuk suatu sistem hukum. Jadi Hart ini sudah jauh lebih apa namanya lebih jauh membahas tidak saja hukum, tapi sebuah sistem hukum yang terdiri dari primary dan secondary rules. Ya. Hart juga salah satu pendapatnya yang penting adalah teori rekognisi dan acceptance, acceptation ya. Jadi hukum itu bisa dikatakan hukum kalau ada rekognisi, ada pengakuan dari pihak-pihak yang menjalankan hukum dan ada akseptasi penerimaan dari pihak-pihak yang jadi yang menyebabkan hukum itu ada akseptasi dan rekognisi dari masyarakat. Kalau hukum itu tidak direkognisi, tidak diakseptasi, maka tidak mungkin timbul adanya obligasi, kewajiban untuk mematuhi. Mungkin untuk pengantar sekian dari saya, mungkin dilanjutkan dengan teman saya yang lain, monggo. Jadi ini saya cuma preview tentang beberapa prinsip penting di legal positivism dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, untuk chapter selanjutnya, silakan dipresentasikan oleh monggo Pak Faro apa Bu Sofi? Bu Sofi dulu, Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa? Bu Sofi. Bagus. Ya. Mohon izin, Prof. Ya. Ya, sharing. Tolong diperhatikan betul yang primary and secondary rule ya, itu perdebatan antara folk law, hukum adat, dan state law, hukum negara. Jadi dalam konsep positivisme di Indonesia itu, kalau secondary rule tidak mengakui primary rule itu, maka dia tidak menjadikan hukum. Misalnya dalam hukum pertanahan itu, petok D, letter C itu ya tidak diakui sebagai hak kepemilikan, karena dalam secondary rule kita, petok D itu tidak ada artinya sebelum diproses menjadi sertifikat. Ini yang dipakai, ketentuannya HAT ini yang dipakai dalam sistem hukum di Indonesia.
Langsung ya, Prof. Ya, monggo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebagian di chapter 3 ya, terkait dengan positivisme hukum Jerman, yaitu pencarian Hans Kelsen untuk teori hukum murni. Jadi inspirasi utama untuk positivisme hukum Jerman itu bukanlah empirisme, tetapi idealisme transendental dari filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant. Jadi dalam bab ini membahas positivisme hukum Jerman secara prinsip melalui karya pendukungnya yang paling terkenal yaitu filsuf hukum Austria Hans Kelsen. Elemen kunci dari teori Hans Kelsen ini antara lain yaitu bahwa fakta itu terdiri dari hal-hal dan peristiwa di dunia fisik atau dunia nyata ya. Fakta adalah tentang apa yang ada. Jadi ketika kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan suatu fakta, kita mencarinya dari fakta yang lain. Kemudian yang kedua sebuah norma. Tidak seperti fakta. Jadi norma itu bukan tentang apa yang ada, tetapi tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara fakta itu di dunia fisik, maka norma itu adalah di dunia gagasan. Fakta disebabkan oleh fakta lain dan norma diperhitungkan oleh norma yang lain. Jadi tidak semua norma itu merupakan hukum, ada juga norma moral. Kalau norma hukum itu bersifat memaksa, maka norma moral tidak. Jadi sebuah norma hukum itu memiliki suatu kualitas validitas. Suatu norma hukum sah jika mendapat validitas dari norma yang lain. Jadi Kelsen dalam hal ini memahami gagasan tentang suatu norma dasar atau grand norm, yaitu semacam suatu penyebab pertama dari suatu sistem hukum yang ada di luar itu. Jadi kita tidak dapat berspekulasi dalam arti hukum. Jadi norma dasar ini diandaikan sebuah norma hukum ada karena suatu rantai validitas yang pada akhirnya akan menghubungkannya dengan norma dasar yang dikenal dengan nama grand norm gitu ya. Jadi ada beberapa subbab di materi ini. Yang pertama dari empirisme ke idealisme transendental. Jadi di sini ada tokoh David Hume yang dianggap sebagai bapak empirisme Inggris, tetapi dia juga memberikan inspirasi bagi idealisme transendental. Jadi Hume itu membuat dua pengamatan terkenal tentang batas pengetahuan manusia. Yang pertama, dia mengamati bahwa ada jurang yang tidak bisa dijembatani antara dunia fisik apa adanya dan cara kita melihat itu. Jadi wawasan penting yang kedua dari Hume tentang pengetahuan manusia adalah bahwa secara logis tidak mungkin memperoleh apa yang harus dilakukan dari fakta-fakta yang diamati. Jadi dalam karya pentingnya, Critique for Pure Reason, dalam hal ini kan setuju dengan Hume bahwa kita tidak dapat mengetahui objek sebagai amanah adanya. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui hal itu sendiri. Jadi dalam hal ini kan yakin bahwa ada hal-hal yang ada di luar pikiran kita yang disebut dengan noumena. Apa yang kita tahu sebenarnya hanyalah sebuah kesan yang tercipta di dalam pikiran kita. Ini yang disebut dengan fenomena. Dengan demikian ada dunia noumena benda dan ada dunia fenomena yaitu kesan kita tentang sesuatu. Jadi dalam hal ini kan berpikir bahwa kita tidak dapat memikirkan objek apapun kecuali dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan Hume dalam hal ini berpikir sebaliknya bahwa kita memiliki pengertian ruang dan waktu hanya karena kita melihat suatu objek yang terpisah. Sebenarnya Kant dan Hume ini bukan seorang idealis dalam arti sempit ya. Dia percaya bahwa ada hal-hal yang nyata di dunia meskipun kita tidak dapat mengalaminya secara langsung.
Jadi dia berusaha menjauhkan diri dari idealisme dengan menggambarkan sistemnya sebagai idealisme transendental. Nah, dari idealisme transendental itu, maka hal ini merupakan suatu fondasi epistemologis dari teori hukum murninya Kelsen yang menghadirkan hukum itu sebagai bukan sebagai fakta ya, yang melahirkan hukum bukan sebagai fakta, tetapi sebagai suatu norma yang ada dalam ranah gagasan. Jadi tadi fakta itu adalah sesuatu yang ada ya, sedangkan norma adalah proposisi tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi Kelsen di sini mengatakan tentang teorinya ini disebut suatu teori hukum yang murni, karena ia hanya menjelaskan hukum. Jadi berusaha untuk menghilangkan objek yang lain, yaitu sesuatu yang di luar hukum. Tujuannya adalah untuk membebaskan ilmu hukum itu dari elemen yang lainnya. Ini teori hukum murninya Kelsen ya, jadi membebaskan hukum itu dari ilmu hukum yang lainnya, dari elemen yang lainnya. Jadi secara khusus, dalam hal ini Kelsen mengklaim teori murninya dalam dua hal. Yang pertama, membedakan hukum dari fakta, dan yang kedua, membedakan hukum dari moral. Jadi bahan utama dari teori murni Kelsen ini disediakan oleh dua perbedaan Kant, yaitu antara dunia benda tadi, noumena, dan dunia ide, fenomena, dan apa yang berlaku, dan apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yaitu Schollen. Nah, hukum sebagai norma, ini menurut Kelsen ya. Jadi Kelsen menerapkan perbedaan Kantian dengan hasil sebagai berikut. Jadi tindakan fisik yang menimbulkan hukum, misalnya pengesahan undang-undang atau pemberian keputusan dan lain-lain, itu termasuk dalam dunia benda atau fakta. Jadi mereka terjadi dalam waktu dan ruang. Jadi kita melihatnya dengan indera kita. Nah, pertanyaannya apakah tindakan-tindakan tersebut merupakan norma hukum? Itu tidak dapat dijawab hanya dengan melihat faktanya saja. Ini membutuhkan suatu penyelidikan mental tentang apa arti fakta dalam arti normatif. Jadi yang menciptakan norma hukum itu, jadi kalau di sini dicontohkan ya dalam bukunya Suri Ratna Pala ini tentang bagaimana dalam suatu parlemen ya ada sekelompok orang yang menyatakan bahwa di situ ada perdebatan tentang bagaimana tentang terorisme, sehingga kemudian muncul yang disebut dokumen, yaitu RUU terorisme, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana terorisme itu diancam dengan pidana seumur hidup. Ini sebenarnya berarti bahwa terorisme harus dihukum, karena undang-undang tidak dapat menjamin bahwa mereka akan ditangkap dan dihukum. Jadi sebenarnya yang ada perdebatan di sini, ini adalah suatu fakta-fakta. Yang menciptakan norma bukan ucapan parlemen tersebut, tetapi norma lain yang menyatakan bahwa kehendak parlemen yang diungkapkan dengan cara tertentu harus ditaati. Jadi hukum sebagai norma dalam hal ini ada suatu kehendak dari suatu parlemen atau penguasa yang diberi otoritas oleh suatu norma. Jadi otoritas itu didapat dari suatu norma. Nah, sedangkan sifat norma sendiri, Kelsen menulis bahwa norma itu adalah arti dari suatu tindakan di mana perilaku tertentu diperintahkan, diizinkan, atau disahkan. Jadi sebuah norma itu bisa berbentuk suatu aturan atau perintah tertentu.
Jadi dalam hal ini norma merupakan proposisi yang seharusnya yang diakui secara objektif. Jadi Kelsen di sini menggunakan suatu istilah imputasi, yaitu untuk menandakan efek dari suatu norma. Norma bukan, jadi dalam hal ini norma itu bukan suatu hal yang bersifat material. Dan satu norma tidak dapat menyebabkan yang lain. Norma itu menciptakan kewajiban untuk berperilaku dengan cara tertentu dan memperhitungkan sanksi atas pelanggaran kewajiban tersebut. Jadi norma sebagai tindakan di mana perilaku tertentu atau suatu perilaku atau tertentu itu diperintahkan atau diizinkan dan kemudian diotorisasi, ini menciptakan suatu kewajiban. Jadi kewajiban untuk berperilaku dengan suatu cara-cara tertentu yang terhadap pelanggaran dari kewajiban itu bisa dikenakan suatu sanksi. Itu sifat norma. Jadi kalau di bukunya Suri Ratnapala itu digambarkan seperti ini. Transcendental idealisme dalam teori hukum murninya Hans Kelsen itu ada dunia norma dan ada dunia fakta, ya. Jadi dalam di sini digambarkan parlemen sebagai suatu badan yang mempunyai kekuasaan legislatif. Jadi faktanya ada parlemen yang mempunyai kekuasaan legislatif yang kekuasaan ini diperoleh dari suatu konstitusi, ya. Nah, kemudian ini bukan suatu norma, tapi ini adalah suatu fakta. Faktanya demikian. Kemudian parlemen ini seperti yang saya ceritakan tadi, ya, kemudian membentuk suatu RUU dari suatu parlemen, kemudian ada suatu kehendak yang dibicarakan bersama membentuk suatu RUU terorisme. Kemudian ternyata RUU itu disahkan menjadi undang-undang yang dalam hal ini menyatakan bahwa terorisme itu ketika seorang melakukan suatu tindakan terorisme maka dia harus dihukum. Dia dihukum karena melakukan tindakan tersebut. Ini faktanya. Jadi fakta ada terorisme dan dia dihukum. Faktanya demikian. Kemudian ada keputusan hakim. Nah, keputusan hakim yang menghukum terorisme tersebut. Ini adalah fakta, bukan norma. Sedangkan kalau norma itu adalah kalau fakta itu disebut di bukunya Suri itu dengan kata is, ya. Kalau norma itu disebut dengan op yang seharusnya tadi, ya. Bahwa di sini ada suatu yang harus dipatuhi oleh parlemen, ya. Parlemen itu harus bahasa Indonesia ininya biar enak, ya. Jadi parlemen itu seharusnya membuat suatu keputusan tadi, ya, yang harus dipatuhi. Kemudian di sini hakim, karena ada norma itu tadi, maka hakim ketika ada fakta ada terorisme, maka dalam hal ini hakim seharusnya menerapkan suatu hukuman. Nah, di normanya kemudian bahwa penjara itu seharusnya tempat untuk memenjarakan terorisme. Jadi ada dunia fakta yang dibedakan dengan dunia norma dalam hal ini. Jadi suatu norma ini menciptakan suatu kewajiban untuk berperilaku dengan cara tertentu dengan memberikan sanksi atas pelanggaran suatu kewajiban tadi. Jadi gambar ini sebenarnya menggambarkan tentang hal tersebut.
Kemudian dibahas tentang suatu perintah, otorisasi, dan izin. Jadi dalam hal ini mengkaitkan hukum dengan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini tidak ada norma yang tidak ada yang seharusnya. Jadi suatu norma itu selalu membicarakan yang seharusnya. Dikatakan bahwa menurut Kelsen tidak ada norma di mana tidak ada keharusan. Namun faktanya banyak hukum yang istilahnya di sini kekurangan keharusan. Jadi faktanya tidak semua hukum itu kemudian membicarakan yang seharusnya. Jadi misalnya dalam hal ini dicontohkan ketika kita mempunyai surat izin mengemudi, maka dengan surat izin itu kita harus diizinkan untuk boleh mengemudi. Kita bisa mengemudikan mobil di jalan umum. Atau misalnya tentang Undang-Undang Jaminan Sosial yang memberikan hak kepada saya untuk menerima pensiun jika saya menganggur. Jadi ketika saya sudah selesai dari pekerjaan saya dan pensiun, kemudian menganggur, maka ini memberikan suatu perintah kepada pejabat untuk membayar saya sejumlah uang pensiun. Jadi ada otorisasi dari pejabat yang menjalankan suatu perintah. Nah, ini saya kira langsung aja ya. Validitas norma. Nah, ini yang penting membedakan tadi, jadi membedakan hukum dengan fakta, dan yang berikutnya membedakan norma hukum dengan moral. Jadi dalam hal ini, Kelsen seperti positivis hukum lainnya menyangkal bahwa kan antara hukum dan moralitas. Sebuah hukum yang memberikan efek pada aturan moral adalah hukum, bukan karena konten moralnya tadi, tetapi karena telah dibentuk dengan suatu cara tertentu. Jadi lahir dari suatu prosedur yang pasti dan aturan hukum yang pasti. Jadi bukan karena norma moral tadi. Mungkin itu intinya terkait norma moral dan hukum ya. Sebenarnya ada prinsip-prinsip Kelsen yang harus dijelaskan, yaitu pengertian tentang ideologi transendental itu ya Grannom itu. Oke Pak, saya lanjutkan Prof. Mohon maaf. Nah nanti mohon koreksinya Prof. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Ini ya, validitas dan norma dasar. Mungkin ini yang penting dari bagian teorinya Kelsen, bahwa dalam teori Kelsen norma yang valid itu adalah norma yang ada. Dan norma yang ada itu yang valid, jadi berbeda dengan keberadaan benda fisik. Jadi norma dalam hal ini tidak berwujud itu tadi ya, kalau norma sudah kita jadi seperti yang ditunjukkan oleh Hume dan Kant, kalau di bukunya Suri Ratnapala itu disebutkan begitu, bahwa norma itu adalah yang seharusnya, yang merupakan norma ini tidak dapat diturunkan dari yang ada, jadi hanya dapat diturunkan dari yang seharusnya atau norma lain. Dengan demikian suatu norma ini dikatakan sah jika dibuat sesuai dengan norma lain yang berlaku. Artinya dikeluarkan oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh norma lain itu sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dengan norma itu. Jadi norma itu sah jika disahkan oleh norma yang lain yang sah dan seterusnya. Jadi pada akhirnya rantai validitas ini berhenti pada suatu norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan lagi.
tidak dapat diturunkan dari norma lain yang valid. Ini hanya ini harus diandaikan. Jadi kita ini menyebutnya sebagai grand norm. Jadi Kelsen memposisikan norma hukum itu di dalam suatu teori validitas hukum berbentuk suatu teori hierarkis atau root of title. Jadi norma hukum ini memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, lebih umum sampai mencapai titik di mana kita berhenti. Pada titik itu kita menemukan apa yang disebut oleh Kelsen itu sebagai norma dasar atau grand norm yang menghasilkan validitas bagi seluruh tatanan hukum. Iya. Gitu. Tunggu, Prof. Nah, kemudian ada lagi yang penting sebenarnya bahwa grand norm atau norma dasar adalah sebuah pengandaian ya. Logika pengandaian di situ disebutkan di bukunya Suliratnapala bahwa ya norma yang mempresentasikan alasan validitas norma lain tadi disebut dengan norma yang lebih tinggi, tetapi penelusuran alasan validitas sebuah norma itu tidak berlangsung tanpa batas. Ia mesti berakhir pada sebuah norma yang diandaikan itu. Maka ia harus diandaikan karena tidak bisa ditetapkan. Maksudnya dibuat oleh otoritas yang kompetensinya tadi bergantung kepada norma yang lebih tinggi lagi. Jadi norma yang diandaikan tertinggi itulah yang disebut dengan norma dasar atau grand norm tadi. Nah, yang terakhir tentang banyak memang sub-subbabnya di bagian ketiga ini. Efektivitas dan validitas norma dasar. Jadi hubungan antara validitas dan efektivitas norma dasar di sini jadi merupakan suatu syarat niscaya untuk pengandaian atau asumsi norma dasar apabila sistem norma yang diajunya demikian dan divalidasinya berupa keberlakuan atau efektivitas berlakunya ya. Jadi seperti kata Kelsen, efikatif di sini bahwa penting untuk dicatat efikasi seluruh tatanan hukumnya itu adalah syarat niscaya untuk validitas masing-masing norma dalam tatanan hukum tersebut. Jadi efikasi tatanan hukum total adalah sebuah syarat atau kondisi, tapi bukan alasan bagi validitas norma-norma pembentuknya. Jadi di sini dengan kata lain, fakta efektivitas ini tidak menandakan validitas, tetapi dibutuhkan pengandaian bahwa norma-norma itu sistemnya valid. Karena Kelsen berpendapat bahwa efektivitas adalah syarat niscaya bagi validitas tatanan hukum. Itu berarti bahwa kita hanya bisa mengasumsikan bahwa tatanan norma yang efektif itu adalah valid. Dan dari sini kemudian berarti bahwa serta-merta sebuah sistem hukum itu akan kehilangan efikasinya sejauh manapun kita ingin mengasumsikan validitasnya, kita tidak bisa. Jadi supaya sebuah norma hukum itu kehilangan validitasnya, segenap tatanan hukum yang mewadahinya itu harus kehilangan efektivitasnya. Itu hubungan antara efektivitas dan validitas. Mungkin itu Prof yang bisa saya pahami dari chapter 3, nanti lanjutannya dilanjutkan oleh Pak Faro. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon nanti koreksinya dari Prof. Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya belum profesor. Wabarakatuh. Saudara, Ya. Dari konsepnya positivistik ini, kita tahu persis ini yang dicontoh sistem ini yang dipakai dasar mentah-mentah
sistem hukum kontinental. Jerman, Prancis menjajah Belanda dengan asas konsideran dibawa ke Indonesia. Jadi konsep norma dasar Granom itu Pancasila. Lalu stratification of regulation dalam bahasanya Kelsen disebut hierarki norma itu ya stratifikasi aturan yang kita terapkan sekarang ini. Paling tinggi norma dasarnya yang nilai yang tidak bisa ditembus kita lagi adalah atau ideologi transcendental itu ya Pancasila itu. Lalu di bawahnya diturunkan dengan UUD 45, lalu dulu ada TAP MPR, lalu undang-undang, terus ke bawah sampai peraturan RT, semua kebijakan aparat negara. Jadi teori-teori inilah yang diterapkan di Indonesia dan di negara-negara Belanda maupun di Jerman, Prancis sebagai, tapi di Inggris sendiri sebagai negara Anglo-Saxon tidak menerapkan sistem positivisme. Mereka lebih menggunakan realisme hukumnya Holmes. Nanti habis ini minggu depan kita diskusi realisme hukum Holmes, siapa yang kebagian akan kelihatan jelas bahwa kaum realisme hukum tidak percaya bahwa undang-undang bisa menyelesaikan perkara-perkara dalam perkembangan sosial. Memang konsep positivisme hukum itu hanya berlaku dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum civil law, the system of law based on regulation, sistem hukum yang dasarnya adalah aturan-aturan. Sementara dalam negara-negara common law, the system of law based on commonly berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan, maka yang menentukan adalah hakim pengadilan. Kalau positivisme itu merujuknya pada state law, aturan negara, undang-undang negara itu yang disebut oleh Hart sebagai secondary rules, maka kalau negara-negara common law lebih melegalkan bentuk dari primary rule itu. Sehingga apa yang berkembang di masyarakat, hakim tinggal memutuskan, lalu muncul judge law itu atau judgment law atau hukum buatan hakim. Jadi tumpuannya pada pengadilan. Asas presiden menjadi wajib dalam konteks common law, tapi dalam civil law rujukannya adalah undang-undang, tidak pada putusan hakim sebelumnya pada kasus yang sama. Nah ini S3 ini gunanya menguasai teori ini, saya nggak usah pengantar saja, biar Anda baca sendiri, explore teori yang lain, banyak buku lain yang saya miliki. Ini gunanya ketika Anda menulis disertasi, selain pengetahuan, teori hukum ini dipakai sebagai pisau analisis untuk menyelesaikan masalah problem legal issue di dalam penelitian. Teori apa yang mau dipakai kalau penelitian hukumnya normatif, ya lebih merujuk pada pendekatan positivistik itu. Ada nggak benturan norma, konflik norma, kekosongan norma, kekaburan norma, itu pendekatannya murni positivistik. Tapi kalau mau penelitian empiris, ya realisme hukum ini dan teori-teori sosiologi hukum yang akan berguna. Tetapi pengetahuan saya selama saya bimbing mahasiswa S3 mulai 2008 sampai sekarang 12 tahun ini, baru 2 orang yang pernah meneliti secara empiris. Biasanya menelitinya ya normatif saja. Kalau penelitian normatif memang cukup di rumah, mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, tersier, lalu mencari legal issue-nya apa, tidak perlu ke lapangan. Sebenarnya kalau mau meneliti ke lapangan social legal research sebenarnya juga menarik, tetapi pendekatannya pada realisme hukum, pada fakta sosial yang berlaku, apakah yang tadi Mbak katakan norma itu berlaku dalam fakta sosial, itu dilihat pada adanya legal gap. Legal gap itu ya yang dikatakan oleh Mas Irul tadi, antara primary rule sama secondary rule tidak nyambung. Dan itu di negara-negara civil law, ya ini yang terjadi. Undang-undang Cipta Kerja itu misalnya, apakah itu mewadahi aspirasi primary rule-nya para buruh, tidak peduli sepanjang sudah disahkan oleh secondary oleh undang-undang oleh pemerintah, hingga menjadi secondary rule, state law, dan itu yang berlaku.
Dan keabsahannya cuma dilihat apakah itu bertentangan dengan kalau dikatakan oleh Mbak siapa namanya yang kedua ini? Sofi, Prof. Sofi. Oleh Mbak Sofi tadi apakah itu menjadi bertentangan dengan ideologi transendental atau tidak, cuma itu saja. Saya kira ya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Cipta Kerja, ya tergantung tafsirnya. Nah ini teori-teori ini berguna sebagai visuanalisis dan seringkali dalam disertasi hanya dicantumkan saja teori yang digunakan, tetapi dalam pembahasan teori ini tidak digunakan sebagai visuanalisis betul. Apakah norma-norma hukum, bahan-bahan hukum yang diteliti itu sesuai dengan teori-teori yang digunakan. Temuan-temuannya itu dianalisis dengan teori itu bagaimana relevansinya. Nah, tolong ini dikuasai betul. Untuk selanjutnya, untuk bahan penilaian saya, nanti saya WA ke Mas Irul, email saya, tolong PowerPoint-nya dikasih nama, dan di-emailkan ke saya untuk bahan penilaian ujian akhir. Minggu depan gilirannya siapa? Setiap session 2 kali aja, karena hanya dibatasi 1 jam. Jadi hanya bisa 2 kelompok saja. Minggu depan gilirannya kelompok siapa? Iya. Minggu depan kelompok siapa? Mohon izin, Pak. Kelompok saya, Pak. Ya, disiapkan minggu depan kita kuliah mungkin 4 atau 5 kali lagi selesai. Nanti saya nilainya dari presentasi ini kan S3. Saya tinggal nambahi wawasan, memperdalam saja. Tapi yang penting penguasaan Anda sendiri. Tolong dieksplor bacaan-bacaan lain yang relevan. Mas Irul saya kira sumber bacaannya banyak. Saya kalah mungkin dengan dia. Tolong juga di-share ke teman-teman bahan-bahan bacaan yang relevan untuk disertasi. Terutama untuk disertasi ini bukan kalau nilai saya kasih A semua nggak masalah. Amin. Tapi peruntukannya untuk disertasi itu yang harus teruji. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Prof, ini masih satu lagi yang presentasi, Prof. Apa dicukupkan, Pak? Saya diingatkan hanya 1 jam ini Mbak Tika sudah mengingatkan saya. Batas waktunya habis ya. 10.30 sampai 11.30. Okay. Soalnya tadi kelompok 1 3 orang, Prof. Termasuk saya yang terakhir. Ya besok di minggu depan aja, sebentar aja ya. Oh, nggih, siap, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Siap, Pak Prio. Terima kasih. Ya. Matur nuwun, Pak Prio. Ya, nggih. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terlalu lama presentasinya. Terlalu lama tadi. Waduh. Saya mendengarkan, saya matikan kamera sambil tidur-tiduran loh. Waduh, Bu Sofi, mau ingatkan gimana? Mau tak telepon gimana ini? Loh, tadi sama dengan Mas Irul itu setengah jam. Sampai jam 11. Iya jam 11 itu tadi. Bu Tias, kita tanggal 24 ya. 24 itu libur cuti bersama koyo Oke. Loh memang kalau libur kita ikut libur juga. Ya libur, Bu. Libur cuti bersama, Bu. Ya, nanti saya tanyakan lagi, Pak. Inje, Bu, matur nuwun. Tapi berarti tadi katanya sehari 2. Satu itu pertemuannya 8, masih libur ya tetap 8 ganti ya. Kan begitu. Saya tanyakan lagi. Pak Dias tuh satu ruangan sama Pak Airul ya? Yo, satu ruangan ya. Mati lampu di rumahnya ya. Dari filsafat hukum. Oh, walau. So sweet. Nah, so sweet bertiga, Pak. Tuh. Kapan-kapan bertiga. Kapan-kapan bertiga. Bukias, Pak Irul, aku satu kamera ya, mari. Ya, wes. Iya. Oh, yang belum pencapir. Oh, enak. Nanti yang kelompok berikutnya mungkin. Saya juga mau ngungsi ke kampus, mau mati lampu, tapi hidup lagi ya, syukurlah. Ngungsi. Kita pendek-pendek aja, Pak Den. Kelompok kita pendek-pendek aja. Intinya biar yang lain bisa maju terus. Untuk yang minggu depan, untuk yang minggu depan dibatasi presentasinya maksimal setengah jam. Iya, benar. Iya. Berarti besok saya presentasi. Yo, ya, karena supaya Bapak untuk 10 menit ya. Satu orang 10 menit. Kalau saya 2 menit aja, Pak.
dua kelompok ya. Sekali masuk dua kelompok ya. Iya, kecuali 2 kelompok aja biar sempat kalaunya tadi kelompoknya Bu Tias tanggal udah libur kan, berarti harus cepet nih yang kelompok selanjutnya biar banyak yang maju. Ya, kalau apa satu pertemuan 2 kelompok ya maksimal 15 menit lah. Jadi Ya. 2 kelompok itu setengah jam. Ya, berarti satu Ya, orang setuju, 5 menit setuju. ngomongnya. Satu orang 5 menit, 5 menit. Diatur Inti- sama intinya- kaptennya sendiri-sendiri. Hmm. Biar yang setengah jam itu biar bisa tanya jawab. Mantap, sepakat. Pokoknya maksimal 10 menit satu orang, titik. Nggak usah banyak-banyak. 5 menit aja, Pak. Ya, bagus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, lo lihat Pak Intinya Denny, inti, kepala wes, saya ngomong. senang sudah. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi tambah angel. Mohon izin, ada sesuatu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya apa? Absen Loh, aman. kita itu mestinya kayak yang awalnya itu loh, Pak.